Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 5B MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran IPA. Kita akan mempelajari tentang rangka dan otot manusia. Baiklah, sebelum kita belajar tentang rangka dan otot manusia, mari kita pelajari terlebih dahulu alat gerak manusia. Di pelajaran kemarin kita sudah mempelajari bahwa alat gerak manusia terdiri dari dua ya, yaitu tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi tulang pipi, misalnya tulang pada telapak tangan dan tulang rusuk. Serta yang kedua yaitu tulang pipa, misalnya tulang paha dan tulang lengan. Jadi kalau tulang pipa ini berbentuk silinder ya. Selanjutnya, berdasarkan zat penyusunnya, tulang dapat dibedakan menjadi tulang rawan, misalnya tulang telinga, dan tulang keras, misalnya tulang tengkorak. Nah, kumpulan tulang ini akan membentuk sebuah rangka. Rangka adalah susunan tulang-tulang yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk tubuh manusia. Jadi tubuh kita tersusun dari dari banyak tulang-tulang yang disebut dengan rangka. Nah, apakah fungsi rangka? Ada banyak sekali fungsi rangka ya. Yang pertama, untuk menegakkan badan. Yang kedua, tempat melekatnya otot. 3, membentuk tubuh. Yang keempat, melindungi organ tubuh penting. Serta yang terakhir yaitu tempat memproduksi sel-sel darah merah. Wow, banyak sekali ya fungsi rangka pada tubuh kita. Nah, rangka tubuh manusia ini dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu rangka kepala atau tengkorak. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa kalian perhatikan bahwa tulang tengkorak kita terdiri dari berbagai macam tulang ya, yang diantaranya tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang dahi, tulang hidung, tulang sekat hidung, tulang mata, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Yang kesemua tulang ini berikatan atau menempel secara kuat ya, sehingga tulangnya tidak mudah terpisah. Sedangkan khusus untuk tulang rahang bawah ini mengikatnya tidak terlalu kuat, sehingga tulang rahang bawah ini bisa digerakkan ketika kita berbicara. Nah, ini ya, tengkorak adalah tulang-tulang pipi yang saling berhubungan membentuk kepala. Nah, fungsi utama dari tulang tengkorak ini yaitu melindungi otak kita. Sebagaimana kita ketahui ya, otak ini adalah sangat lunak ya, sehingga kalau tidak terlindungi harus dilindungi dengan tulang yang kuat. Selanjutnya ada rangka badan. Nah, seperti ini. Rangka badan meliputi tulang-tulang yang berada di antara tulang leher sampai dengan tulang ekor. Nah, tulang ekor ini terletak di belakang tubuh kita ya, tepatnya di atas pantat. Nah, di sini terdapat banyak sekali rangka tulang-tulang yang membentuk rangka badan. Di antaranya ada tulang leher, tulang dada, tulang belikat, tulang rusuk, tulang belakang, tulang gelang panggul, tulang paha, tulang selangka, tulang lengan atas. Nah, tulang belakang sendiri itu terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 tulang kelangkang atau 5 ruas ya. Kemudian tulang ekor sendiri yaitu 4 ruas. Nah, ini kalian bisa melihatnya di gambar ini ya. Selanjutnya, rangka yang ketiga yaitu rangka anggota gerak.
Nah, seperti ini gambarnya ya. Rangka anggota gerak ini terdiri dari dibagi menjadi dua ya, yaitu rangka anggota gerak atas atau tangan dan rangka anggota gerak bawah atau kaki. Bagian anggota gerak atas atau lengan terdiri atas tulang lengan atas, kemudian tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang selangka, tempurung, lutut, kemudian tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak tangan, dan tulang jari kaki. Nah, setelah kita mempelajari rangka, sekarang kita akan mempelajari otot, alat gerak aktif dalam sistem gerak manusia. Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, ini oleh karena itu otot disebut sebagai alat gerak aktif ya, karena dia bisa menggerakkan tulang. Lalu fungsinya apa otot itu? Nah, di sini ada 4 fungsi otot, diantaranya untuk bergerak, untuk mendukung tubuh, untuk menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Namun fungsi utama dari otot yaitu untuk bergerak ya, karena otot merupakan bagian yang paling penting dari sistem gerak manusia. Otot sendiri juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu otot lurik atau otot rangka. Nah, seperti ini. Otot lurik merupakan otot yang melekat pada rangka dan bekerja dipengaruhi oleh kesadaran. Otot lurik berbentuk panjang dan silindris. Jaringan otot lurik terdapat pada tubuh dan anggota gerak. Otot lurik disebut juga otot sadar. Contohnya, ketika kamu menulis, maka tanganmu diperintahkan oleh otak untuk menulis. Cara kerja dari otot lurik ini adalah secara sadar ya. Kemudian yang kedua yaitu otot polos. Seperti ini gambarnya. Otot polos merupakan otot yang menyusun organ dalam tubuh. Misalnya saluran pencernaan, dalam hal ini usus dan lambung, pembuluh darah, saluran pernapasan, dalam hal ini juga paru-paru ya, serta dinding rahim. Otot polos disebut juga otot dalam. Otot polos berbentuk seperti gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Bisa kalian saksikan dalam gambar otot polos di samping tulisan itu ya. Otot polos bekerja secara otomatis, dalam artian tanpa diperintah oleh otak. Otot polos juga disebut sebagai otot tidak sadar, karena cara kerjanya juga tanpa kita sadari ya. Selanjutnya otot jantung. Nah, seperti ini gambarnya. Otot jantung merupakan otot yang menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kerja otot jantung dipengaruhi oleh saraf otonom. Saraf otonom terdiri dari saraf simpatetik dan parasimpatetik. Otot jantung bekerja terus selama seseorang masih hidup. Otot jantung merupakan otot yang istimewa karena strukturnya seperti otot lurik, maksudnya bentuknya ya seperti otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos tanpa kita sadari. Nah, ini saya carikan gambar, saya tampilkan gambar perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung serta letaknya. Kalau otot polos cenderung terletak pada bagian organ dalam kita, sedangkan untuk otot lurik ini organ gerak dan alat gerak manusia ya, serta otot jantung ini terletak pada jantung kita. Baiklah anak-anak, selanjutnya untuk tugas kalian hari ini, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas ya. Tulis kembali di buku tulis kalian beserta jawabannya, lalu kirimkan ke WA Budian seperti biasanya. Baiklah, mungkin cukup sekian materi dari Budian hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.